Shalom para orang tua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Berjumpa lagi dalam Bina Iman Anak. Kali ini dengan tema anak-anak hidup menurut kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kali ini ayat yang diambil ada di Efesus 5 ayat 17. Kak Santi akan bacakan ya. Untuk anak-anak, ayo mendengarkan dan menyimak dengan baik. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di awal ayat ini dikatakan apa? Janganlah kamu bodoh. Sepertinya kurang enak didengar ya. Siapa di antara kita yang mau dikatakan bodoh? Tentu tidak ada. Bodoh dalam hal ini adalah artinya bebal atau sukar untuk mengerti. Untuk hidup menurut kehendak Tuhan, maka kita terlebih dahulu harus tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menginginkan supaya kita jangan bodoh, atau dengan kata lain supaya kita pintar dan bijaksana dalam mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan, usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena seringkali kita sebagai mungkin orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. Mengapa kita harus tahu kehendak Tuhan? Nah, Kak Santi punya contoh. Kalau kita sedang berjalan di jalan raya, misalnya kita sedang mengendarai mobil atau motor atau kendaraan lain, maka terlebih dahulu kita harus tahu arti dari rambu-rambu lalu lintas. Contoh, Kak Santi bawa rambu-rambu ini. Apa artinya ini? Artinya dilarang masuk. Kalau coba yang ini, P dicoret, artinya apa? Oh, artinya dilarang parkir. Lalu yang ini artinya apa? Oh, ini artinya adalah akan ada lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu arti-arti dari rambu-rambu lalu lintas. Seperti itu, kita juga harus tahu lebih dahulu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa kehendak Tuhan. Mungkin anak-anak akan berkata, bagaimana caranya Kak supaya bisa tahu kehendak Tuhan? Caranya adalah dengan membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari dan merenungkannya. Anak-anak harus rajin membaca Alkitab. Mungkin kalau kesusahan bisa ajak orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tua ayo ajak anaknya untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Karena dengan membaca firman Tuhan ini, kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan atau tidak kita lakukan. Nah, setelah kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita harus melakukan. Seperti tadi, kita sudah tahu arti rambu-rambu lalu lintas. Setelah itu kita harus mentaati. Kalau tidak, ya percuma kalau hanya sekedar tahu. Nah, sebagai contoh, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di dalam Alkitab? Ada di Matius 9 ayat 13. Allah menghendaki kita supaya kita mempunyai belas kasihan. Anak-anak diharapkan untuk punya belas kasihan. Mengasihi sesama, lebih peduli kepada sesama. Contoh lainnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan Allah menghendaki kita supaya bersyukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Anak-anak dalam segala kondisi apapun tetaplah untuk bersyukur. Nah, ayo anak-anak, ketahuilah kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Ketika anak-anak sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu kehendak Tuhan, maka kemudian apa? Lakukanlah. Supaya itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan menurut kehendak Tuhan, maka semuanya akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Semangat untuk melakukan. Tuhan Yesus memberkati.